dari SMA Negeri 1 Gondang Bojonegoro. Saat ini saya adalah mahasiswa dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Berikut adalah video untuk ujian UKIN. Selamat menyaksikan. Siap persiapan berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Biar kita semangatnya itu nanti menerima materi lebih bersemangat lagi di pagi hari ini. Tolong Felisa dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan Felisa. 1, 2. Meminjam uang. Sudah semua. Nah? Belum ada yang pernah pinjam uang ya? Belum. Nanti ini nanti kaitannya sama materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang BPR, ya, Badan Perkredit Rakyat. Nah, setelah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, BPI akan memberikan pretest terlebih dahulu. Kalian siapkan HP kalian, nanti pretestnya BPI akan mulai aplikasi lewat Quizzes ya. Ya. Kalian siapkan HP-nya dulu. Ya, Bu. Linknya sudah BPI bagikan di grup WA. Sudah ada semua? Sudah. Coba kalian mulai bergabung di aplikasi Quizzes-nya.
menganalisis masalah di dalam BPR. Ya. Nah, setelah ini BPI akan menampilkan PPT beserta video untuk materi BPR. Nah, sekarang kalian lihat, kalian simak video berikut ini ya. Pagi Bang, gimana kabar dagangan? Hei, ya begini-begini aja kita sih. Bang, ini kantor apaan sih? Tulisannya BPR. Apaan ya? Itu loh, ada tulisannya Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu bank, bisa nyimpen duit, bisa juga minjem duit. Oh, tapi aman gak ya duit kita kalau disimpan di BPR? Itu ada pegawainya. Tanya saja yuk. Permisi Mbak, boleh tolong dijelaskan Mbak, BPR itu sebenarnya apa ya? Kami Bapak Ibu. Jadi, BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi, BPR ini 100% asli Indonesia. Sebenarnya sejarah cikal bakal BPR sudah dimulai dari abad ke-19 pada zaman penjajahan Belanda loh. Kemudian berkembang dan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sejak ditetapkannya Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992. Sampai dengan saat ini, ada ribuan BPR beserta jaringan kantornya yang tersebar di seluruh Indonesia loh Bapak Ibu. Lokasinya juga terdapat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Terus produknya apa aja ya? Iya, kita bisa ngapain saja ya di BPR? Apa amat itu produknya BPR? Nah, Bapak Ibu, BPR ini lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sama seperti bank-bank lainnya. Produk utama BPR juga sama seperti bank lain. Bapak Ibu bisa menyimpan uang maupun meminjam uang di BPR. Simpanan bisa dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dan jangan khawatir, uang Bapak Ibu yang disimpan di BPR aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sedangkan untuk meminjam uang, BPR siap memberikan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah untuk masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Selain simpanan dan pinjaman, di beberapa BPR masih ada produk-produk tambahan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk bikin seluruh BPR makin kompak dan semakin dikenal oleh masyarakat, saat ini BPR hadir dengan tanda identitas yang sama. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah mengenali mana BPR. BPR dengan tanda identitas yang sama ini siap menyediakan jasa perbankan untuk mendorong potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta berkontribusi untuk perekonomian lokal. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ke BPR, Bank Sahabat Anak Negeri. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause Nah, itu tadi video tentang perkreditan rakyat ya atau BPR. Nah, di sini juga BP akan menjelaskan. Jadi BPR itu berbeda dengan bank konvensional yang memberikan berbagai layanan kompleks seperti falas atau valuta asing. Kemudian ada asuransi dan giro. Jadi pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang lebih sederhana dengan jasa terbatas. Contohnya di sini ada tabungan, kemudian deposito, berjangka, dan perkreditan BPR itu tidak bisa melayani asuransi, falas, dan giro.
operasional. Jadi efisiensi operasional di sini BPR dengan kualitas aset yang baik itu cenderung lebih efisien dalam mengelola portofolio kreditnya. Kemudian yang keenam ada kesinambungan bisnis dan yang ketujuh peran dalam pengembangan ekonomi lokal. Nah, di sini Bu Evi sudah menjelaskan materi tentang BPR. Tadi juga sudah menampilkan video. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Ya, Siska. Kenapa kualitas aset menjadi indikator penting dalam menganalisis kinerja BPR dari perspektif syariah? Jadi kualitas aset ya. Jadi kualitas aset itu mencerminkan kemampuan pembiayaan sesuai dengan prinsip BPR. Ada prinsipnya apa tadi? Prinsip bagi hasil ya. Jadi kualitas aset itu mencerminkan kemampuan pembiayaan BPR disesuaikan dengan prinsipnya, yaitu prinsipnya bagi hasil. Nah, setelah BPI sudah menyampaikan materi, kemudian videonya juga sudah, kemudian tanya jawab. Siska, terima kasih. Nah, tadi kalian sebelum masuk ke materi inti, BPI sudah memberikan pretest terlebih dahulu. Nah, setelah BPI memberikan pretest terlebih dahulu, coba kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti kalian siapkan
video dan juga PPT yang sudah Bu Evi tampilkan tadi. Ya. Ya, Bu. Ya, ya. Yeah.
Kami akan mempresentasikan mereview kinerja BPR sebagai pilar keuangan lokal dengan perspektif syariah. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, peran bank kredit rakyat BPR sebagai pilar keuangan lokal semakin penting. BPR memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPR mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba, guna, larangan garam ketidakpastian, larangan mensyir, perjudian, dan larangan haram produk atau transaksi yang bertentangan dengan syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BPR syariah harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Salah satu indikator kinerja BPR yang perlu dianalisis adalah kualitas aset. Kualitas aset mencerminkan keberhasilan BPR dalam memberikan pembiayaan yang kuat dan meminimalkan resiko kredit dan sudut pandang syariah. BPR harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudah dan mustahak. Selain itu, BPR juga harus memastikan bahwa pendanaan yang diberikan tidak terkait dengan sektor terlarang seperti alkohol, perjudian, atau industri merusak lingkungan. Selain kualitas aset, efisiensi operasional juga penting dalam menganalisis kinerja BPR. Efisiensi operasional mencerminkan sejauh mana BPR mampu mengelola sumber dananya dengan baik. Dari perspektif syariah, efisiensi operasional harus mencakup menghindari pemborosan dan pengelolaan dana klien yang baik. BPR syariah harus berkomitmen untuk mengelola dana nasabah dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Partisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah juga menjadi faktor penting dalam mengambil kinerja BPR sebagai pilar keuangan daerah. BPR syariah harus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi lokal lainnya. BPR syariah dapat memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada UMKM. Kita memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan lokal. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh media. Coba kalian cari informasi apa saja peran BPR, jelaskan kerja BPR, analisis kualitas aset dengan membaca artikel di atas. Kemudian kalian bisa menggunakan dari media lainnya yang akan dibacakan oleh Agista, Sofiana, dan Siska. 1. BPR memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 2. Kinerja BPR sebagai pilar keuangan daerah dalam perspektif syariah merupakan langkah penting untuk memastikan BPR beroperasi sesuai prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Kualitas aset mencerminkan keberhasilan BPR dalam memberikan pembiayaan yang kuat dan meminimalkan risiko kredit. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman ingin bertanya? Ingin bertanya, saya berbicara dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana partisipasi BPR dalam pembangunan ekonomi daerah dapat diwujudkan, terutama dalam mendukung pertumbuhan UMKM? Oke, isi menjawab dari kelompok 2. BPR dapat berperan aktif dengan memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah kepada UMKM dan memberikan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha lokal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, analisis mendalam terhadap kinerja BPR sebagai pilar keuangan daerah dan kredit pekerja. BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal
berkeyakinan melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yuk sesi penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, jika ada kurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Silakan duduk kembali. Dilanjut presentasi kelompok 2. Terima kasih anak-anak untuk kelompok 1, 2, 3 sudah presentasi semua. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini tentang BPR, jadi BPR itu berperan aktif dalam memberikan pelayanan pembangunan terutama di daerah dengan melakukan pembiayaan terhadap UMKM dan usaha mikro kecil. Kemudian BPR juga menjaga kualitas asetnya. BPR juga menjaga kualitas asetnya karena kualitas aset itu mencerminkan pembiayaan dalam BPR dengan prinsip bagi hasil. Nah, itu untuk kesimpulan materi hari ini. Kemudian untuk hari ini BW mengucapkan terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik ya dalam pembelajaran hari ini. Kemudian mungkin ada dari kalian mau memberikan pendapat, saran untuk pembelajaran hari ini, silakan. Ya, Edri. Saya Mas Budi ingin menyampaikan refleksi untuk pembelajaran tadi. Pendapat saya tentang pembelajaran hari ini menyenangkan karena tadi ada permainan kuis untuk bertes dan juga menggunakan metode diskusi karena pembelajaran sebelumnya masih bersifat konversional atau ceramah. Terima kasih, Edri. Rapatnya untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang produk-produk perbankan. Nah, setelah kalian dari awal ada pretest, kemudian BPI sudah memberikan materi kepada kalian, kita sudah diskusi. Sebelum kita melakukan post-test, tolong bakunya ditata dulu seperti semula. Iya, Bu. Sudah ditata semua? Sekarang kalian siapkan HP-nya untuk post-test dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Sudah ada? Sudah. Silakan kalian bergabung. Sudah semua ya? Sekarang kita lihat, saya akhiri dulu untuk bisnisnya. Nah, tadi peringkat pertama dari saya, sekarang di peringkat kedua, peringkat 1 Redita